Di video kali ini kita akan belajar materi selanjutnya untuk mata kuliah pemrograman visual ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perulangan ataupun looping ya. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan ataupun saya pun akan menjelaskan materi kita untuk hari ini tentang perulangan ataupun looping. Nah, looping merupakan salah satu alat kontrol program yang digunakan untuk mengulang suatu blok perintah sampai kondisi tertentu. Nah, proses perulangan akan terus dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang selama kondisi tersebut belum terpenuhi ataupun bernilai true ya. Nah, jika kondisi sudah bernilai salah atau false, maka perulangan akan berhenti. Jadi kita di sini tujuannya mau ngapain? Mau membuat sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Jadi kalau nilai kondisinya bernilai true ataupun benar, maka perulangan akan terus bekerja. Tetapi jika nanti kondisinya bernilai false ataupun salah, maka perulangan akan berhenti gitu ya. Jadi fungsinya adalah mempermudah kita aja dalam melakukan sebuah proses yang berulang-ulang tanpa harus mengetikkan program secara berkali-kali sesuai dengan yang kita inginkan. Perintahnya berulang-ulang gitu ya. Jadi dengan adanya looping ini kita menghemat shortcut ataupun program yang harus kita ketikkan, tapi hasilnya nanti akan melakukan sebuah proses yang berulang-ulang gitu ya. Nah, itu dia dari looping. Nah, jenis-jenis di looping ini ada for, ada while, ada do while ya. Itu akan kita pelajari nanti. Ada aja banyak jenis. Nah, yang kita pelajari adalah for, while, dan do while. Nah, ketiga jenis ini sama-sama berfungsi untuk melakukan perulangan. Jadi hasilnya nanti sama untuk melakukan perulangan, tapi cara ataupun prosesnya berbeda-beda. Tapi hasil akhirnya sama gitu ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah penggunaan for ya. Nah, digunakan untuk mengulangi perintah dalam jumlah yang sudah ditentukan. Lalu pada for ini tidak perlu menuliskan kondisi yang akan diuji, tetapi cukup memberikan nilai awal dan nilai akhirnya ataupun kondisionalnya seperti apa. Ya, contoh penulisannya seperti ini. Ya, diawali dengan perintah for. Nah, lalu di dalam kurung ada 3 atribut yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah inisial, lalu kondisi, lalu counter. Nah, inisial ini bertugas untuk menentukan nilai awalnya. Nilai awal nanti perulangan itu akan dimulai dari berapa. Kondisi ini nanti yang bertugas ataupun menentukan perulangan itu dilakukan atau tidak. Ya, jadi dia nanti yang saya penjelasan tadi yang di slide sebelumnya. Bahwa perulangan akan terjadi jika kondisinya bernilai true. Jadi nanti ini yang menentukan bernilai true atau false. Jika bernilai true, perulangan akan jalan. Jika nanti kondisinya bernilai false, maka perulangan berhenti. Lalu ada counter. Nah, counter ini untuk bertugas menghitung perulangan itu sudah dilakukan berapa banyak. Jadi seperti menghitung looping itu sudah dilakukan berapa kali ya. Nah, lalu diantaranya ada buka dan tutup kurung kurawal. Di dalamnya ada statement. Nah, inilah nanti di bagian statement inilah akan kita tuliskan perintah-perintah apa saja yang akan dilakukan secara berulang. Lihat ya. Jadi for ini untuk menentukan nilai awalnya berapa, perulangan dimulai nanti dengan nilai awal berapa, lalu dilakukan selama kondisinya seperti apa, lalu setiap perulangan akan disimpan counternya bagaimana. Ya, nanti bisa ini counternya ada yang plus-plus, ada minus-minus. Kalau plus-plus artinya setiap perulangan terjadi nilainya akan bertambah-tambah terus. Sedangkan jika minus-minus ataupun decrement, setiap perulangan terjadi nilai dari perulangan akan berkurang-kurang satu terus gitu ya. Nah, yang mau dilakukan apa? Yang di dalam sini nanti kita tuliskan statementnya apa yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah while. Setelah ini nanti saya akan coba demokan ke NetBeans ya. Nah, di while ini perulangannya akan terus-menerus dilakukan selama kondisi memenuhi syarat ataupun bernilai benar dan akan berhenti jika kondisinya bernilai salah. Sama saja konfigurasinya ya, cuman cara menuliskannya saja yang berbeda. Nah, kalau di while diawali dengan inisialisasi dulu, baru di dalamnya ada while. Nah, di dalam kurung while ini ada kondisi. Di sini kita tuliskan kondisinya. Lalu di dalam langsung ada statement yang harus diulang apa. Lalu di paling akhir ada counter.
gitu ya. Ini hanya berbeda penulisan saja, hasil akhirnya sama. Kalau for tadi kan seperti ini, ya kan? Sedangkan while jadi seperti ini. Di luar diawali perintah inisialisasi, ini artinya nanti kita akan buat sebuah variabel. Akan kita buat variabel, ya saya singkat FRB, variabel, ya. Lalu di dalamnya nanti kondisinya ini menguji isi variabel ini. Isi variabel yang ada di inisialisasi gitu ya. Lalu nanti jika bernilai benar, maka dijalankan perintahnya. Jika setelah itu nilai variabel tadi yang ada di inisialisasi akan di counter. Bisa nanti plus plus atau minus minus gitu ya. Lalu ditutupi dengan kurung kurawal. Nah, itu while. Nah, untuk do while struktur penulisannya seperti ini. Ya. Nah, diawali dengan inisialisasi lalu do, ya kan? Lalu statementnya kita jalankan. Apa yang harus dilakukan? Lalu hitung counternya sudah berapa kali inisialisasi ini dilakukan, nilai awal itu di counter. Lalu inisialisasi ini akan diuji kondisinya. Jadi belakangan diuji kondisinya. Kalau tadi kan di awal diuji ya, yang while atau for. Nah, sedangkan do while ini lakukan dulu perulangan baru uji kondisinya, gitu ya. Nah, ini kondisinya nanti dari mana? Ini dari nilai inisialisasi nanti. Ya. Nah, itu dia. Saya akan langsung coba ke NetBeans. Saya akan demokan langsung mulai dari for sampai ke do while ya. Nah, saya buka dulu NetBeans saya. Oke, saya buka NetBeans-nya. Oke. Saya buat project baru. Nah, seperti ini. Lalu saya pilih Java with N dan pilih Java application. Next. Kasih nama projectnya, saya buat namanya perulangan. Lalu saya tentukan di mana lokasi penyimpanan saya dengan klik tombol browse. Terbuka dulu ya, saya buka dulu. Oke, nah, saya simpan di lokasi saya penyimpanan di drive E. Bebas mau kalian simpan di mana projectnya ya. Simpan di sini, di ajar pemrograman visual. Jangan di situ deh. Di sini aja ya. Nah, di sini. Oke, ini finish. Oke ya. Udah di sini. Nah, sekarang saya mau buat frame ya. Saya klik di package perulangan, new Java frame, gframe from. Kasih frame-nya misalnya saya buat namanya ini apa ya? Belajar 1 misalnya ya. Belajar 1. Lalu finish. Nah, sekarang saya mau coba menggunakan for yang seperti di materi kita yang pertama tadi, yang ini. Ya. Jadi saya mau mulai perulangannya ya. Nah, saya sediakan satu tombol di sini. Tombol button. Nah, ini seperti ini di tengah-tengah misalnya. Lalu saya pakai lagi inputannya menggunakan list yang ini. Perhatikan list ya. Kita pakai komponen baru lagi yaitu list seperti ini. Oke. Nah, ini saya atur. Lalu saya ganti nih teksnya ya kan. Saya klik buttonnya, saya ganti ini dengan mulai untuk perulangannya gitu ya. Lalu variabelnya saya ganti, name dari tombolnya saya ganti, change variable name. Misalnya saya buat btn mulai, ya kan, enter. Lalu listnya juga saya kasih ganti variable name-nya, saya buat aja lst tampil misalnya gitu ya. Lalu modelnya isinya ini saya hapus. Caranya bagaimana? Klik listnya, lalu cari di bagian properti yang namanya model ini. Lalu klik tombol titik-titik yang ada di sampingnya ini. Lalu hapus saja. Ini dihapus saja. Oke. Maka isinya kosong ya. Nah, jadi eventnya nanti perulangan for akan terjadi ketika tombol mulai saya klik. Berarti eventnya berada di tombol mulai ya. Nah, caranya bagaimana? Tinggal buka aja. Klik kanan si button, lalu pilih event. Untuk klik itu berarti di bagian action, lalu pilih action perform. Nah, di sini ya. Nah, ini. Maka tuliskan di sini pertama tadi di for itu kita menentukan inisialisasinya. Jadi dalam perulangan itu kita harus gunakan sebuah variabel untuk menghitung ataupun menentukan semua atributnya tadi. Maka di sini saya contohkan, saya buat variabel integer int i. Ya. Lalu
Lalu saya mulai perulangan. Saya ikuti format tadi ini, yang ini ya. Yang ini oke. Mana tadi dia? Oops, sorry, bukan itu. Ini. For, baru inisialisasi. For, lalu inisialisasinya menggunakan variabel yang sudah kita tentukan, yaitu variabel i. Saya set i sama dengan 1. Itu maksud dari inisialisasi. Berarti nanti perulangan dimulai dari 1. Lalu atribut kedua apa? Apa tadi? Ini ya, kondisi. Nah, kondisinya menggunakan operator perbandingan yang sudah kita pernah pelajarin. Seperti di belajar if kan ada ya kondisi lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, kan gitu deh ya. Maka di sini saya gunakan kondisi variabel si i juga. Nah, lalu saya tentukan di sini selama nilai i-nya lebih kecil sama dengan 10. Ya, jadi nanti akan dilakukan perulangan selama nilai i yang diinisialisasi tadi lebih kecil sama dengan 10. Jadi lakukan perulangan selama nilai i lebih kecil sama dengan 10. Gitu, itu aturannya jadinya ya. Lalu i plus plus. Jadi setiap perulangan terjadi nanti akan dilakukan counter. Nilai i akan bertambah-tambah 1. Gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan nanti? Nah, di sini kita akan memasukkan perulangannya ke dalam list ini, gitu ya. Supaya dia masuk ke list, ada beberapa yang harus kita import ya di programnya tadi. Mana tadi perulangan kita ini? Di sini di paling atas kita tambahkan sebuah import. Di sini import spasi Java. Jadi ada beberapa yang harus kita tambahin supaya bisa nanti perulangannya masuk ke dalam list tadi ya. Nah, gitu ya, harus ada yang kita tambah. Import Java X titik default, oh nggak salah. Bentar ya. Ya, kita Java X swing kalau nggak salah ya. Titik swing ya, titik default. Kita lihat situ default list model. Nah, ini. Ya, gitu. Lalu titik koma. Oke, nah jadi import ini kita gunakan agar kita bisa mengisi sebuah list nanti ya, membuat sebuah list. Nah, kalau list kan artinya daftar gitu ya. Nah, kita harus tambahkan sebuah import dengan nama javax titik swing titik default list model. Jadi nanti perulangannya datanya kita masukkan dalam sebuah list dulu, baru nanti kita tampilkan ke dalam list model gitu ya, ke dalam list tadi objek yang tadi sudah kita buat di form tadi ya. Nah, lalu di bawahnya di sini kita balik ke sini, kita tentukan dulu objek siapa yang akan menyimpan listnya dengan perintah default list model spasi, kita tentukan objeknya siapa. Saya buat aja namanya MDL sama dengan new default list model, buka kurung tutup kurung, seperti ini. Udah ya. Jadi ini ada sebuah objek, saya kasih namanya MDL, yang nanti akan bisa mengelola default list untuk membuat list tadi yang tadi sudah kita import yang ini. Mana tadi atas ini, gitu ya. Jadi kita buat sebuah objek yang akan nanti membuat sebuah list. Jadi listnya nanti dimasukkan ke dalam sebuah objek dengan nama MDL. Objek itu hampir mirip seperti variabel ya. Nah, tapi dia bertugas untuk menjalankan sebuah fungsi. Ini, yang ini. Ya, yang sudah kita import tadi. Lalu di dalamnya tinggal kita tampilkan, kita masukkan perintah si MDL tadi. Titik add element. Jadi artinya add element ini fungsinya untuk memasukkan elemen listnya apa saja. Nah, elemen list kita, misalnya saya mau masukkan kalimat selamat belajar. Looping for, misalnya gitu ya. Looping jenis for gitu kan. Nah, itu dia. Jadi nanti apa yang harus dilakukan di setiap perulangan terjadi ini, menampilkan kalimat ataupun membuat ke dalam sebuah list kalimat selamat belajar looping for. Sebanyak kondisinya ini selama
nilai I-nya lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini kan nilai I-nya awalnya 1 ya. Lalu nanti diuji, apakah I lebih kecil sama dengan 10? Sekarang kan nilai awal 1. Apakah 1 lebih kecil dengan 10? Ya, maka jalankan perintahnya ini. Nah, kalau sudah dijalankan perintahnya ini, lalu jalankan ini. Perintah ini akan dikerjakan. I++, jadi nilai I tambah 1. Nilai I tadi berapa? 1 kan? 1 ditambah 1, 2. Nah, lalu uji lagi ke sini. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Jika iya, benar ya, 2 lebih kecil sama dengan 10, maka ini dijalankan lagi perintahnya untuk kedua kalinya. Setelah dijalankan, I++ lagi. Nilai I sekarang berapa? 2 kan? I++, 2 tambah 1, maka 3. Maka diuji lagi, setelah dapat nilai I-nya di-counterkan jadi 3, diuji ke sini. Apakah I 3, kan 3 tadi nilai I sekarang ya, 3 lebih kecil sama dengan 10? Ya, maka jalankan lagi nih. Begitulah seterusnya sampai nanti nilai I-nya sama dengan 10. Misalnya sekarang nilai I-nya sama dengan 10. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Ya, benar. Karena perbandingannya apa? Lebih kecil sama dengan ya. Maka ditampilkan lagi nih perintah ini. Dijalankan perintah ini. Masuklah ke dalam list selamat belajar sebanyak 10 kali gitu ya. Setelah itu I++. 10 tambah 1. 11. Kan gitu ya. Nah, diuji di sini. 11 lebih kecil sama dengan 10? Enggak, tidak. Maka nilainya false kan? Maka ini tugas perulangannya tidak dijalankan, maka perulangan berhenti. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, lalu setelah perulangan sudah selesai, kita tampilkanlah kan tadi list kita itu masuk tersimpan di dalam MDL kan? Nah, kita masukkan, kita tampilkanlah dia ke dalam LST data kita tadi, yang ini. Ke sini. Nama ininya kan apa? Nama variabelnya tadi kita. LST tampil kan? Nah, di sini saya tuliskan LST tampil kan gitu ya. Seperti ini tadi tulisannya ya. Titik set model dari siapa? MDL tadi kan? Save. Jadi artinya nanti list tampil yang ada, settinglah modelnya. Model tadi kan untuk menyimpan data ya, yang di sini tadi. Ini kan list, lalu model. Model ini kan untuk membuat listnya apa, kan gitu ya. Nah, jadi modelnya ataupun listnya berasal dari objek MDL tadi yang sudah menyimpan list kalimat selamat belajar sebanyak 10 kali. Gitu ya. Kita coba jalankan. Ya, kita coba jalankan. Ya, saya run. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, nah. Lalu saya klik tombol mulainya. Nah, muncul 10 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muncul 10 kali. Perulangannya kan? Nah, jadi udah muncul nih. Sebanyak 10 kali. Gitu ya. Jadi tinggal sesuaikan nanti. Kalau dibuat kondisinya lebih kecil sama dengan 10, dimulai dari 1, berarti kan dilakukan perulangan sebanyak 10 kali. Tapi nanti kalau misalnya saya ganti nih menjadi 5, maka nanti perulangannya kalimat itu akan muncul sebanyak 5 kali gitu ya. Saya jalankan ulang lagi. Run. Saya klik. Nah, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu ya. Nah, jadi sudah muncul kalimatnya sebanyak 10 kali selamat belajar looping for, kan gitu. Nah, kalau bagaimana kalau kita ingin menampilkan isi dari variabel I-nya? Bisa aja gitu ya. Nah, gampang saja sih, tinggal kita buat aja satu frame lagi untuk mengatur itu, membuat yang seperti itu. Kalau yang tadi kan perulangannya menampilkan kalimat secara berulang-ulang gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba membuat perulangan yang menampilkan isi dari variabel I yang ada di dalam perulangan tadi kan. Saya buat frame baru, belajar 2. Finish. Lalu ini saya desain lagi, saya masukkan button. Oke, lalu saya ganti teksnya. Misalnya mulai perulangan. Gitu ya. Oke, lalu saya masukkan list seperti yang tadi, kita pakai list saja. Panjang ini, misalnya segini ya. Oke. Masing-masing kasih variabel name-nya. Ini btn mulai. Oke, ini lst. Apa kita buat? Data misalnya ya. Lalu modelnya saya hapus yang untuk di listnya. Ini saya hapus. Oke.
klik tombol OK. Sudah, kita langsung masuk ke program. Berarti actionnya di mana? Di tombol ini ya. Pilih event, action, perform. Nah, sebelum kita mulai ngetik coding di sini, kita tambahkan dulu importnya tadi. Import JavaX swing default list model. Ini yang bawah. Oke. Nah, kita langsung masuk ke coding yang untuk tombol ini. btn mulai action perform. Nah, ini saya sediakan variabel untuk perulangannya. Saya gunakan variabel i. Lalu langsung saya mulai perulangan. For i sama dengan 1, saya set 1 ya. I lebih kecil sama dengan 10, i plus plus. Counternya kan gitu ya. Lalu di sini lupa, kita buat di sini dulu modelnya. Siapa objeknya gitu ya. Default list penulisannya harus sesuai ya. Model dengan MDL misalnya new default list model. Ini lalu di sini MDL tadi add element. Titik add elemen. Ini ya. Elemennya apa? Elemennya dari variabel i. Di sini kan tadi kalimat kita masukkan ya. Nah, sekarang kita masukkan isi variabel i-nya, tinggal tuliskan aja i gitu. Lalu di bawahnya kita masukkan ke dalam lst data. Modelnya tadi, listnya tadi lst data titik set element set model, bukan elemen ya. Set model dari variabel MDL. Oke. Udah. Kita run belajar duanya. Oke, mulai perulangan. Nah, muncul nih 1 sampai dengan 10 ya. Nah, ini sudah bisa nih. Ya kan? Nah. Oke. Nah, ini kan kita masih menentukan perulangannya langsung dari program kan sebanyak berapa kali gitu ya. Nah, kita mau misalnya perulangan terjadi berdasarkan inputan dari textbox yang sudah kita tentukan, dimulai dari berapa, bukan dimulai dari berapa, mau berapa banyak kondisinya ataupun penentuan kondisinya berapa kali gitu ya. Nah, kita coba yang seperti itu, jadi lebih dinamis ya. Kalau ini kan tadi langsung saja dari form, langsung dari program kita tentukan kondisinya ini kan, kita tuliskan i lebih kecil sama dengan 10, berarti perulangannya dimulai dari 1 sebanyak 10 kali kan gitu ya. Nah, di sini selanjutnya kita mau membuat perulangannya itu dinamis. Kalau ini kan masih statis, dinamis sesuai dengan yang kita inginkan perulangannya berapa kali gitu ya. Lalu saya klik kanan aja, tambah frame baru. Kita pakai frame baru aja terus. Belajar 3 seperti ini. Bukan di situ, sorry. Kita delete aja dulu nih ya. Salah tempat, salah package. Di sini. Find new JFrame. Belajar 3 tadi ya. Belajar 3. Ini. Oke, kita desain dulu. Saya masukkan sebuah label di sini. Ya, di sini. Lalu saya kasih teksnya. Mana nih teks ini? Sorry, di bawahnya. Banyak perulangan, misalnya seperti itu. Lalu saya masukkan text field di sini. Nah, seperti ini. Saya buat panjang gini aja, ya. Oke, lalu saya masukkan list. Saya buat sejajar. Ini. Oke. Lalu gimana desainnya ya biar enak dilihat ya. Nah, gini aja deh. Di bawah sedikit, agak ke bawah. Di bawahnya ada tombol gitu ya. Ini nih. Nah, oke, jadi lebih enak dilihat gini ya. Oke. Sip. Lalu ini teksnya kita kosongkan. Textbox kan nanti kita isi dari formnya dijalankan ya. Jadi itu dikosongkan. Modelnya juga kita kosongkan. Yang ini hapus saja langsung. Lalu kasih variable name-nya, ini saya ganti. Nah, gitu, saya perbaiki ukurannya ya. Ini lst data misalnya. Ini kita ganti teksnya mulai gitu. Teks mulai. Lalu ini txt banyak. Gitu ya. Oh, ini mulai belum kita ganti variable namanya. btn mulai.
Oke, sudah ya. Kita buat sampai penuh aja gini. Oke. Ya. Lalu kita buat actionnya di tombol mulai. Event, action perform. Jangan lupa kasih importnya dulu, harus dibuat importnya ya. Yang tadi karena kita memasukkan ke dalam list ya. Import Java X Swing default list model. Default list model titik koma. Lalu kita ke sini. btn mulai action perform ya. Nah, di sini langsung kita buat variabel untuk perulangannya. Lalu variabel untuk menampung isi dari text box ini. TXT banyak gitu ya, seperti kemarin sudah kita pelajarin ya. Maka di sini saya buat variabelnya integer banyak. Kan gitu ya. Lalu variabel banyak saya tampung datanya dari txt yang tadi, ya kan, txt apa tadi? Txt banyak. Maka di sini kan karena dia dari string, maka saya buat integer. Saya parse int dulu ya. Parse int dari txt banyak get text, kan gitu ya, mengambil teksnya ya. Oke. Lalu default listnya lagi. Kita buat objek untuk menyimpan listnya. Default list model sama dengan nama objeknya mdl new default list model. Oke. Lalu kita mulai perulangan. For i sama dengan 1. Lalu i tadi kan gini ya, lebih kecil sama dengan 10 gitu ya. Karena sekarang kita mau dinamis, maka saya buat sini i lebih kecil sama dengan variabel banyak. Variabel banyak ini yang menentukan perulangan berapa kali terjadi, kan gitu ya. Lalu i plus plus. Maka di sini saya masukkan mdl ya. Titik add elemen dari variabel i. Nilai i-nya mau kita tampilkan ya. Lalu di sini lst data titik set model dari variabel mdl, objek mdl tadi. Ya. Oke. Lalu kita coba jalankan. Belajar 3 run file. Nah, saya masukkan di sini 5 misalnya. Mulai, maka muncul 1 2 3 4 5. Saya jalankan di sini, saya buat menjadi 10. Muncul 1 sampai dengan 10. Misalnya saya buat di sini 17. Muncul 1 sampai dengan 17 ataupun mau misalnya 40. Muncul 40 ya, 1 sampai dengan 40. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ditampilkan nanti kalimat ya bisa aja. Misalnya seperti ini. Selamat belajar looping. Misalnya seperti itu, kalimat itu yang muncul. Ya udah, kita jalankan aja. Berarti selamat belajar ini akan muncul di list sebanyak perulangan terjadi, ya kan? Misalnya saya buat 7 ya 7 kali. Selamat belajar looping 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya kan. Kalau susah menghitungnya ya buat aja, tambah aja di sini kreativitas kita ya kan. Misalnya variabel i kita kombinasikan seperti ini. Biar nanti jam 1 selamat belajar ini 2 gitu kan. Biar kelihatan sudah berapa kali perulangan terjadi. 1 selamat belajar looping, 2 selamat belajar looping, 3 selamat belajar looping. Kan ada 5 kali ya. Apa ya? Kalau saya buat 100 bisa aja. Pasti jalan lah. Saya buat 1000 bisa aja. Perhatikan 1 sama dengan tuh 1000 ya. Jadi kita kan saja berapa banyak perulangan akan terjadi, jadi lebih dinamis kan. Kalau yang tadi kita pelajarin yang pertama kan statis, kita tentukan dari kode programnya kan, dari codingnya yang sudah kita ketikkan gitu. Kalau sekarang ini sudah dinamis gitu ya. Nah, apapun bisa kita lakukan di perulangan gitu. Misalnya tadi kan ini menampilkan i dan beserta kalimat, misalnya kita i-nya saja gitu kan, tadi udah muncul ya kan. Lalu misalnya kita mau menampilkan bilangan genap, hanya bilangan genap
dari perulangan yang terjadi gitu. Tadi kan muncul 1 sampai dengan 10. Kita mau tampilkan genapnya gitu. Ya, bisa. Misalnya saya tambahkan saja satu tombol lagi di sini. Nah, di sini muncul di sini kita buat aja teksnya bilangan genap. Misalnya gitu ya. Nah, oke. Lalu ini saya ganti name-nya BTN genap misalnya ya. Oke, kita masuk ke action-nya ini. Nah, kita buat lagi kayak seperti tadi. Integer untuk perulangannya saya pakai i, lalu integer untuk menentukan banyaknya saya pakai variabel banyak. Gitu ya. Lalu banyak tadi sama dengan integer parse int dari txt banyak get text. Nggak muncul. Get text. Oke. Lalu default list model mdl new default list model. Oke, langsung mulai perulangan. For i sama dengan 1. Bentar ya, agak lengket nih. Oke, ini tadi agak ganggu ya. I sama dengan 1 ya. I lebih kecil sama dengan variabel banyak. Gitu ya. Baru i plus plus. Gitu ya. Default list model. Oke, coba mdl add element dari variable i. Oke. Nah, sampai sini ya kita coba dulu ya. Ini kenapa default list model udah kita import kayaknya. Udah ini default list model. Error dia. Oh iya. Oke, sudah. Buka tutup kurungnya ya. Nah, di sini sebelum kita add elemen, nih salah nih. Kita gunakan if i. Jadi untuk menentukan bilangan genapnya kan seperti yang sudah saya berikan di video kan, kita pakai %2 sama dengan 0. Jadi jika dimodkan 2 hasilnya 0, itu adalah bilangan genap gitu ya. Maka di sini mdl titik add element dari variabel i gitu ya. Oke, lalu di sini kita buat lst data titik add model, bukan set model seperti ini dari mdl. Oke, sudah selesai. Sip. Lalu kita run. Tips run. Betul nggak nanti muncul bilangan genap? Misalnya saya buat perulangannya sebanyak 10 kali. Kalau mulai kan muncul 1 sampai dengan 10. Kalau saya klik bilangan genap, nah yang muncul 2, 4, 6, 8, 10. Genapnya saja gitu ya. Kalau misalnya saya buat 30, maka dimunculkan bilangan genap dari 1 sampai dengan 30, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6, 14, 16 kan gitu ya. Sampai ke 30. Ya kan? Nah, jadi tinggal mengimprove lagi dengan materi-materi yang sudah kita pelajarin gitu ya. Nah, ini sudah masuk nih. Ya kan? Nah, selanjutnya kita akan coba yang gunakan while. Tadi kan ini for ya. Nah, kita akan coba gunakan while, new, atau di sini saja ya, di tombol ini aja semua biar nggak kebanyakan form ya. Nah, ini kita geser aja sini. Ini pakai yang for tadi ya teksnya, kita ganti aja teksnya. Ini for. Kan gitu ya, biar gampang memahaminya ya. Itu perulangan menggunakan for. Ini yang for menggunakan genap ya. Kita buat di sini seperti ini. Oke. Nah, lalu kita tambahkan satu tombol lagi untuk while di sini, yang ini ya. Jadi kita ganti teksnya. Ini yang while. Oke. Kita kasih name-nya btn while, biar nggak banyak form ya.
Oke. Nah, lalu kita masukkan action ke dalam tombol while ini. Ya, yang pertama udah pasti kita buat dulu variabelnya yang akan digunakan sebagai perulangan, lalu juga variabel untuk menampung input dari text box tadi ya, txt banyak. Dan saya buat nama variabel banyak juga, nggak apa-apa. Lalu variabel banyak saya tampung dulu datanya, ya kan? Banyak sama dengan integer seperti yang tadi ya. Parse int, lalu txt banyak di get text. Muncul itunya snipnya. Oke. Lalu modelnya juga saya buat dulu biar nggak repot kita ya. Default list model sama dengan bukan spasi mdl nama objeknya dulu baru new default list model. Oke. Nah, di sini langsung inisialisasinya. Ingat seperti yang tadi di slide. Inisialisasinya di atas sebelum while-nya gitu kan. Maka di sini i sama dengan 1. Langsung gitu. Lalu while apa? I lebih kecil sama dengan isi dari variabel banyak. Lalu ngapain? Apa yang mau dilakukan? Kan gitu ya. Yang mau dilakukan adalah masukkan datanya ke dalam list mdl titik add element ya kan dari variabel i. Lalu di bawahnya ini ada counternya. Counternya sini i++. Lalu di bawahnya ini ngapain? lst data titik set model dari mdl. Udah. Ya kan? Nah, ini sudah. Berbedanya di situ saja. Nah, kalau ini semua tadi kan inisialnya di dalam kurung semua kita tentukan. Inisialnya, kondisinya, counternya. Sedangkan while, inisialnya di luar, while-nya di dalam, kondisinya di dalam kurung, counternya di dalam perulangan. Lalu, tampilkan. Kan gitu. Lalu kita coba jalankan lagi. Hasilnya pasti sama, cuman caranya yang berbeda-beda. Ya, cara untuk memulai perulangannya berbeda-beda. Misalnya saya buat di sini 5. Sorry. Ya kan? Lalu saya klik for jalan. Bilangan genap, ya jalan lah 1 sampai dengan lah cuma 2 dan 4 genapnya kan. While ya muncul 1 sampai dengan 5 sama hasilnya dengan for ini tadi kan. Ya, karena tadi yang saya bilang, perulangan mau jenis apapun pasti hasilnya untuk menentukan untuk membuat perulangan. Cuman yang membedakan adalah cara menuliskan programnya gitu ya. Hasilnya sama. Yang berbeda hanyalah cara menuliskan. Nah, ini dia ya kan. Nah, lalu ya tinggal kita sesuaikan lagi aja dengan yang tadi kan. Kalau mau buat bilangan genap ya buat seperti ini, kondisinya di dalam perulangannya ada kondisi gitu kan di sini. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggunakan tombol satu lagi untuk do while ya kan, satu lagi. Ini digunakan seperti ini. Oke. Ini saya buat namanya do while. Gitu ya. Oke. Ini kita buat agak panjang lagi aja biar enak dilihat, nggak ada space yang kosong. Manfaatkan tempat yang ada gitu ya. Tuh. Kok ngawur dia. Oke. Nah, ini juga. Oke, sudah. Nah, actionnya kita tuh kan. Ini btn-nya udah ya? Belum. btn do while misalnya. Do while. Jangan pakai spasi ya kalau nama variabel ya. Oke. Nah, eventnya action perform. Nah, hampir sama seperti tadi. Buat dulu variabel nya biar cepat, saya copy aja ini ya. Biar cepat. Oke. Udah. Lalu lihat tadi penulisannya apa kalau do while. Inisialisasi dulu baru do, baru di belakangnya uji kondisi. Oke. Maka di sini inisialisasi i sama dengan 1, do langsung lakukan apa yang mau dilakukan, kan gitu ya. Oke. Langsung saja mdl titik add element i. Lalu di bawahnya counter i++. Lalu di bawahnya while apa? I lebih kecil sama dengan variabel banyak. Ya kan? Titik koma. Lalu di bawahnya ini kita masukkan ke dalam list data tadi, lst data titik set. Kan gitu ya, titik set. Apa tadi? Titik set.
Model bukan elemen ya, sorry. Set model dari MDL. Oke. Kita save, kita jalankan. Oke. Nah, ini dia. 5 jalan, bilangan genap jalan, while-nya jalan. Do while juga sama. Mau saya buat 10 juga pasti muncul hasilnya perulangan 1 sampai dengan 10. Nah, kalau mau terapkan dengan bilangan genap ya boleh-boleh aja nanti ya. Tinggal sesuaikan ya. Nah, kalau mau teksnya mau besar nanti tinggal di formnya ini ganti aja fontnya ya. Bagian font, nah ini tentukan aja size-nya misalnya 14. Kalau kalian mau huruf besar agak besar sedikit gitu ya. Kita coba dulu ya. Oh, nggak efek. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita pelajarin bagaimana supaya fontnya sesuai dengan desain yang kita buat ya. Nah, jadi ini sudah jalan perulangan materi kita hari ini gitu ya. Nah, tinggal kalian coba latih-latih lagi aja apa yang bisa diselesaikan oleh perulangan ya. Jangan sampai tidak memahami materi ini. Ulang-ulang terus video kita hari ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan dari video kali ini. Silakan dipelajarin, ikutin apa yang saya buat dalam video ini. Dan jangan lupa nanti di-improve ya. Dicoba dikembangkan lagi materi saya untuk hari ini. Itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.